Di antara banyaknya berita yang terjadi, ini adalah berita yang paling bikin saya speechless. Seorang muslim yang sedang beristirahat di tempat ibadahnya seorang muslim dibunuh oleh bapak-bapak 5 orang seorang muslim yang nggak tahu apakah emang beneran muslim atau tidak di tempat ibadahnya kaum muslimin di masjidnya. Nggak lupa deh. Arjuna Tamaraya 21 tahun, sandwich generation, tulang punggung keluarga yang menghidupi ibu dan adik-adik dan kakaknya. Bayangin kalian punya kakak yang kerja mati-matian untuk kalian dan cuman lagi pengen istirahat di masjid abis beli makan, terus kalian dapat kabar dia dibunuh gara-gara istirahat di masjid. Nyangka nggak kalian? Sampai nggak otak kalian gitu loh. Dan saya bingung, bapak-bapak penjual sate yang kemudian manggil kawan-kawannya untuk ngehajar orang ini punya masalah apa? Atau gara-gara dia nggak beli satenya? Atau gara-gara dia lebih milih beli nasi goreng daripada beli sate? Dan kalau emang si Arjuna Tamaraya ini, 21 tahun ini, yang dia kerja untuk keluarganya ini, yang gantiin bapaknya udah meninggal ini, yang capek-capek untuk menafkahi keluarganya ini, dan nggak ngemis, kalau emang si Arjuna ini tidur di masjid itu, apakah kemudian masjidnya roboh? Atau kemudian dia nggak tidur? Dia duduk di situ, apakah dia kemudian berak di situ, dia kencing di situ, dia akan mengotori masjid itu, dan masjid itu akan digeruduk sama banser misalnya, karena ada orang duduk di situ. Apakah ngerugiin masjid? Nggak, ini saya bener-bener, apakah ada kerugian di masjid itu sampai harus digeruduk orang banyak kalau dia di situ dan dia muslim? Kenapa? Kenapa hal-hal kayak gitu sering terjadi gitu loh? Atau ternyata yang tukang sate ini yang punya masjid, dia yang bangun masjid, dia yang donasiin semua harta dari sate untuk masjid. Dan kira-kira itu pelakunya dihukum seperti apa hukumannya? Padan dengan hilangnya nyawa atau tidak? Ya pesan saya buat masjid-masjid di luar sana, kalau ada orang cuman pengen ngemper istirahat, dan kalau emang nggak boleh bilangin, mas jangan tidur. Atau tempelin stiker, nggak boleh tidur di sini. Jangan dibunuh pak, kesian pak, dibunuh. Masa dibunuh sih pak? Kayak orangnya sedang menghidupi keluarga, masa dibunuh sih pak? Semoga bermanfaat, barakallahu fikum. Suka emosi sama perempuan kayak begini. Jago banget pada bikin ya, tapi bertanggung jawab, menjaga, melindungi, ngerawat gak pada bisa. Makanya ya, perempuan-perempuan yang cerdas itu agak lama dia menikah. Ya karena jalan otaknya. Tapi biasanya memang perempuan-perempuan yang cerdas itu agak dijauhin sama laki-laki. Ya karena kan gak gampang diblow-onin, ya, gak gampang diajak bikin anak dia, ya. Nah, yang kayak begini-gini gampang bikin anak. Makanya pada gue bilang, lo kalau punya bini yang cerdas, bersyukur. Dia bisa jaga anak lo, dia bisa ngurus, dia ngerti tentang pola asuh. Nah, lu bersyukur lu punya istri yang kayak begitu. Ya, istri yang cerdas itu nggak perlu ditakutin. Yang perlu ditakutin tuh istri yang kayak begini. Dari segi kesehatan dan keamanan aja udah gagal, nggak bisa bertanggung jawab, ngerokok depan anak, nggak dikasih helm, merokok lagi di tengah jalan ngerugiin banyak orang.